Assalamualaikum adik-adik semuanya. Pernah mendengar tentang isomer nggak? Penasaran? Kita bahas yuk. Jadi adik-adik, untuk memperdalam pemahaman kalian, langsung aja ya kita masuk ke analoginya. Jadi isomer itu kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa kita analogikan seperti sinonim kata. Nah, kalau sinonim kata itu adalah artinya yang sama sedangkan susunan huruf dan katanya yang berbeda. Nah, contohnya kata bisa artinya sama dengan dapat. Kemudian kata aku artinya sama dengan saya. Kemudian selanjutnya contoh lagi nih, kata-kata agar sama dengan supaya. Dan contoh yang terakhir untuk kalian, kata-kata bohong itu artinya sama dengan dusta. Sampai sini sudah mengerti kan? Kita lanjut yuk. Jadi inti dari pengertian isomer itu sendiri adalah rumus molekulnya sama, tetapi struktur atomnya itu berbeda. Oke, sampai sini sudah bisa dibayangkan kan? Kemudian adik-adik, dalam ilmu kimia, isomer itu dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri atau isomer ruang. Sedangkan untuk isomer struktur itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isomer rangka, kemudian isomer posisi, yang terakhir adalah isomer fungsi. Kemudian isomer geometri sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu isomer Cis-Trans dan isomer optik. Jadi adik-adik, intinya dari semua isomer ini yang sama apanya? Hayo, rumus molekulnya kan? Sedangkan yang beda apa aja? Jadi kita lihat bagannya ya. Kalau isomer rangka, yang beda ya rangkanya. Kalau misalkan isomer posisi, yang beda adalah letak posisi dari gugus fungsi atau gugus alkil atau ikatan rangkapnya. Kemudian kalau yang dinamakan dengan isomer fungsi, yang beda adalah jenis gugus fungsinya. Kemudian dilanjutkan dengan isomer Cis-Trans, di mana terjadi pada senyawa alkena saja. Kemudian untuk isomer optik itu terjadi pada senyawa yang memiliki atom C chiral atau atom C asimetris. Nah, kalau misalkan sudah dijelaskan seperti ini, maka dari itu adik-adik, pada video ini akan dibahas beberapa contoh dari isomer-isomer tersebut. Disimak baik-baik ya, jangan kebanyakan di skip ya, biar ngerti ya. Pada isomer rangka, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang beda adalah kerangka dari molekulnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Misalkan aku punya senyawa C5H12. Jadi, dari rumus molekul C5H12 itu dapat dibentuk isomer normal pentana seperti strukturnya ada di situ, juga bisa dibentuk isomer 2-metil butana, di mana bentuk molekulnya seperti yang ada di situ ya. Kita lihat di sana perbedaannya, di mana yang satunya menjadi rantai yang lurus pada normal pentana, sedangkan yang satunya ada satu ujungnya yang dipotong dan dibuat menjadi alkil. Bagaimanapun bentuk kerangkanya yang beda, kalau dihitung jumlah C dan H-nya, maka dihasilkan rumus molekul yang sama. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut yuk. Isomer posisi. Nah, pada isomer posisi ini yang beda adalah, ingat ya, posisi. Posisi dari apa? Yaitu posisi dari cabang atau gugus alkilnya, terus posisi dari ikatan rangkapnya, kemudian posisi dari gugus fungsinya. Ingat, hanya posisinya saja ya. Kemudian, nah yang ada di sini merupakan contoh dari isomer posisi, di mana yang beda adalah gugus alkil atau cabangnya dulu ya adik-adik. Misalkan aku punya senyawa dengan rumus molekul C5H12, di mana di sana ada 3 metil butana dan 2 metil butana ya. Kita cek di sana, mereka sama-sama senyawa butana, hanya saja cabang metilnya ada di nomor yang berbeda. Yang satunya ada di nomor 3 dan yang satunya ada di nomor 2. Kalau misalkan dicek berapa jumlah atom C dan atom H-nya, maka dihasilkan jumlah yang sama, yaitu C5H12. Paham kan? Kita lanjut ke isomer posisi, di mana yang beda adalah ikatan rangkapnya. Kita lihat di sana, kalau misalkan aku mempunyai rumus molekul C5H10, maka bisa dibuat menjadi senyawa 1 pentena dan 2 pentena, iya kan? Di mana di sana yang membedakan adalah posisi ikatan rangkapnya. Yang satunya posisi ikatan rangkap di nomor 1, sedangkan yang satunya posisi ikatan rangkap ada di nomor 2 kan. Kalau misalkan dari kedua struktur molekul tersebut hitung jumlah atom C-nya atau jumlah atom H-nya, maka tetap menghasilkan rumus molekul C5H10. Sekarang masuk ke isomer posisi, di mana yang beda adalah gugus fungsinya.
Nah, biasanya senyawa yang mengandung gugus fungsi ini adalah senyawa dengan rumus molekul CXHYOZ. Ada O-nya ya adik-adik. Nah, karena sebelumnya belum dibahas gugus fungsi itu apa, nanti akan dilanjutkan penjelasan isomer posisi ini di kelas 12. Sabar ya, tunggu ya videonya. Sekarang kita membahas tentang isomer fungsi. Yang pertama, aku mempunyai senyawa C6H10. Di sana kita lihat bareng-bareng ada senyawa 2 heksuna, ada senyawa 2,4 heksadiena. Kalau misalkan dilihat yang membedakan apa hayo? Ya gugus fungsinya. Yang satunya merupakan ikatan rangkap 3, sedangkan yang satunya ikatan rangkap 2 berjumlah 2. Jadi, kalau misalkan kedua senyawa tersebut hitung jumlah atom C dan jumlah atom H-nya, maka akan menghasilkan rumus molekul yang sama ya, C6H10. Jadi, intinya adik-adik, senyawa alkuna dan senyawa alkadiena selama atom C-nya adalah sama, mereka saling berisomer fungsi. Kemudian contohnya lagi nih adik-adik, aku mempunyai senyawa dengan rumus molekul C3H6 ya. Di sana ada contoh senyawa siklopropana dan yang kedua adalah senyawa yang satunya melingkar dan yang satunya rantai lurus, tapi yang satunya tidak ada ikatan rangkap dan yang satunya ada satu ikatan rangkap 2. Nah, kalau misalkan mereka dihitung jumlah atom C-nya dan jumlah atom H-nya, maka tetap menghasilkan rumus molekul C3H6. Jadi intinya senyawa sikloalkana dan senyawa alkena saling berisomer fungsi ya. Kemudian adik-adik kita ke gugus fungsinya. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya isomer fungsi yang beda gugus fungsinya kan juga terdapat pada senyawa CXHYOZ atau biasa disebut dengan senyawa karbon. Nah, karena senyawa karbon belum dijelaskan, maka isomer fungsi ini nanti akan dibahas di kelas 12 ya. Sekali lagi yang sabar ya, nunggu videonya. Oke adik-adik, sekarang kita menginjak ke isomer cis trans ya. Nah, kalau misalkan untuk isomer cis dan trans yang membedakan adalah dilihat dari gambar 2 dimensinya saja ya adik-adik. Kalau misalkan isomer cis, gugus yang sama itu saling berhadapan. Kalau misalkan isomer trans, gugus yang sama itu saling berseberangan. Gitu aja. Kemudian isomer ini hanya terjadi pada senyawa-senyawa alkena saja. Oke, langsung kita ke contoh ya. Misalkan aku mempunyai senyawa dengan rumus molekul C4H7Cl. Kita lihat di sana. Di sana ada senyawa yang disebut dengan cis 2-kloro-2-butena dan yang satunya adalah trans 2-kloro-2-butena. Kita lihat gambar yang ada di sana. Dia disebut sebagai cis karena ada gugus CH3 yang saling berhadapan. Sedangkan dia disebut sebagai isomer trans ketika gugus CH3-nya saling berseberangan. Sekarang kita masuk ke isomer optik, di mana isomer optik ini hanya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki atom C chiral. Nah, adik-adik, kan atom C harus mempunyai 4 tangan kan? Nah, kalau di atom C chiral, 4 tangannya ini mengikat gugus yang berbeda-beda. Oke, coba kita lanjut ke contohnya. Di sana ada asam laktat, di mana rumus molekulnya adalah C3H6O3. Kita lihat strukturnya di sana. Nama IUPAC dari asam laktat itu adalah asam 2-hidroksopropanoat. Nah adik-adik, kalau misalkan kalian mau mencari atom C chiralnya yang mana, jadi kalian uraikan ya seperti gambar yang ada di sampingnya. Untuk semua atom kalian gambar ikatannya bagaimana. Kalau sudah, kalian cek untuk atom C yang itu, apakah dia atom C chiral? Ternyata dia mengikat gugus yang sama ya, ada 3 lagi yaitu atom H. Kemudian kita pindah ke atom C sebelahnya. Nah, kita lihat di sana 4 tangannya. Tangan yang pertama dia mengikat gugus H. Kemudian tangan yang kedua dia mengikat CH3. Kemudian tangan yang ketiga dia mengikat OH. Dan tangan yang keempat dia mengikat COOH. Beda apa sama? Beda kan? Nah, sudah ketemu kan yang chiral yang mana? Jadi, intinya asam laktat bisa disebut sebagai isomer optik. Gitu ya adik-adik? Alhamdulillah adik-adik, akhirnya pembahasan tentang isomer, dimana masih isomer hidrokarbon aja ya, isomer senyawa karbon belum, nanti kelas 12 sabar ya. Sudah selesai dibahas.
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Kalau misalkan dirasa ilmunya penting, jangan lupa like-nya, kemudian share ke semua sosial media yang kalian punya dan ke teman-temannya juga biar mereka ngerti, nggak kamu aja gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pada isomer kerangka. Pada isom cabangnya. Ini bojone wes video. Karena sebelumnya, karena belum ngomong apa sih?